بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu rahma as-salahu subhanahu wa nashkuruh. Syara alana al-ayab wa afadu alaina as-surur wa nawwara qulubal mu'minina bi nuri taqwa wa hudur. Wa asyhadu an la ilaha illallah lahul azizul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi atau kama qala Nabi rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kuasa bagi kita semua untuk mendapatkan segala macam kenikmatan yang hingga pada subuh hari ini kita rasakan bersama. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar melainkan kenikmatan untuk menyembah kepadanya, melaksanakan semua rutinitas ibadah kita hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya mendirikan sebuah ibadah apapun itu, baik wajib maupun yang sunnah, haruslah dilandasi dengan keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa karena kita sebagai manusia tidak diperintah untuk mendirikan ibadah kecuali mendirikannya dengan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menjaga keikhlasan dari setiap ibadah yang kita lakukan? Karena tentunya iman kita yang mendorong untuk melakukan itu. Kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kepercayaan yang mantap tanpa keraguan. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang kita sembah, dan sangat percaya kepadanya bahwa tidak ada lain, tidak ada bukan yang mampu membalas segala peribadatan yang kita lakukan, hanyalah Allah semata pula. Oleh sebab itu senantiasalah kita memperbaiki niat dari setiap amalan ibadah yang kita lakukan, apatah lagi di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh berkah ini. Karena harapan kita juga tentunya melaksanakan segala ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita, memberikan keberkahannya kepada kita. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di awal tadi saya sempat menyampaikan hadis, yaitu rubba shaimin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atas, yang artinya betapa banyak manusia yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, melainkan hanya dahaga dan lapar saja. Makna daripada hadis ini cukup mengerikan.
cukup menakutkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Walaupun mungkin ada hadis yang mengatakan, yang mana juga artinya memberikan kabar gembira kepada kita berupa ampunannya yang sangat luas, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan. Tapi di satu sisi melalui lisan nabinya juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwa ada juga orang puasa itu yang mana dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari tapi tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya dahaga dan rasa lapar saja. Dan tentunya kita sebagai orang yang berpuasa tidak menginginkan itu terjadi kepada diri kita. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang yang beriman mendirikan puasa Ramadan ini haruslah takut dengan sebuah ancaman sebenarnya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang kita harus perbuat sehingga puasa yang kita lakukan ini tidak terkesan sia-sia, yang hanya mendapatkan rasa dahaga dan lapar saja, sebagaimana hadis yang dimaksudkan. Oleh sebab itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah niat. Selalu memperbaiki niat. Setiap harinya, setiap waktunya, setiap kita melaksanakan ibadah, bahwa ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan karena iman. Dan disertai dengan penuh harapan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima, agar dilihat, agar diperhitungkan, sehingga menjadi jaminan bagi kita, sehingga menjadi bekal bagi kita untuk di yaumil qiyamahnya nanti. Jadi jangan terlalu bangga terhadap pahala yang kita kumpulkan di bulan Ramadan ini, karena jangan sampai apa yang kita lakukan dengan susah payah tetapi terkadang diselingi dengan hal-hal yang mengganggu niat kita hanya kepada Allah. Mungkin ada riya di sana, ya. Ada sifat yang pengen dilihat oleh manusia. Mendirikan sholat lail berjamaah itu sangat berbeda dengan mendirikan sholat lail secara sendiri. Tetapi karena memang kita dianjurkan secara kelembagaan untuk melaksanakannya secara jemaah, karena untuk menghimpun kekuatan juga. Kalau kita sendiri terkesan kurang semangatnya, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk senantiasa berjamaah dalam kondisi apapun. Oleh sebab itu marilah kita selalu memperbaiki niat ini, sehingga betul-betul murni tanpa tercampur dengan sesuatu apapun yang dapat merusak. Kemudian yang kedua adalah selain niat untuk tidak menjadikan puasa kita menjadi sia-sia, adalah mengilmui segala apapun tentang puasa Ramadan ini. Bahwa kita harus mengerti betul tentang makna puasa itu. Kita mengetahui makna puasa adalah menahan lapar dan dahaga dan semua yang menjadi larangan-larangan puasa. Kita harus mengerti betul, memahami betul, sehingga kalau kita sudah mengerti dan memahami apa yang menjadi daripada makna puasa itu, maka tentunya kita akan terhindar dari larangan-larangan yang mengakibatkan batalnya puasa atau mengurangi pahala puasa tersebut.
kita mengerti bahwa dalam puasa ini yang kita tahan tidak hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Tidak hanya mulut yang kita tahan dari nikmatnya makanan dan segarnya minuman. Tetapi kita harus paham bahwa seluruh instrumen yang ada dalam diri kita juga perlu kita tahan. Makanya menurut pendapat Imam Ghazali bahwa yang termasuk pahala yang sia-sia itu adalah manusia yang hanya menahan mulutnya saja tetapi tidak menahan anggota badannya yang lain. Seperti matanya tidak dijaga untuk melihat yang mana sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya juga dia tidak jaga dari mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan kakinya begitu pula. Maka inilah yang dianggap orang yang menyia-nyiakan pahala puasa. Inilah yang dianggap orang-orang yang merugi dalam menjalankan ibadah puasa. Karena bisa saja mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dia menahan segala apa yang membatalkan puasa. Tetapi setelah mereka berbuka, maka dia buka tirai-tirai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang merugi ketika menjalankan puasa. Jadi marilah kita mengilmu, marilah kita memahami, sehingga kita betul-betul terhindar dari hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampun, yang Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu-pintu ampunan bagi setiap hambanya yang menginginkan ampun. Hanya orang-orang yang menginginkan saja. Karena bukankah dalam ayat puasa yang terpanggil adalah orang yang beriman. Dan ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang senantiasa mengejar ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengharuskan istighfar dalam seharinya, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan hikmah, akan memberikan suatu ganjaran yang mana ganjaran itu hanya mampu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mengharuskan dirinya untuk beristighfar dalam seharinya, tidak pernah luput dari lisannya untuk mengucap ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesempitan hidupnya. Akan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari setiap problematika hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rizki dari arah mana saja yang dia tidak menyangka. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjamin keluasan daripada setiap kesempitan hidup kita di dunia, maka tentunya lebih-lebih lagi ketika kita sudah di yaumil qiyamah. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar kita sudah memberikan jaminan di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat semua permasalahan dunia kita, maka tentunya di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat semua permasalahan kita di dunia ketika di yaumil qiyamah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar kita menjamin rezeki kita, memberikan rezeki yang sebanyak-banyaknya bahkan dari arah mana saja yang kita tidak menyangkanya di dunia, maka tentunya di yaumil qiyamah lebih nikmat lagi yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa surga. Jadi inilah yang harus kita perbuat. Bukankah kita yakin bahwa Nabi saja
orang yang maksum, pilihan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dijamin masuk surga, yang mana dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ya, ada doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai hamba-hambanya yang senantiasa memohon ampunan kepadanya. Karena sekali lagi, karena iman kita percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengampuni segala dosa-dosa. Maka dalam momentum Ramadan ini, marilah kita jadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, bukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merugi walaupun melaksanakan puasa Ramadan. Kita merasa beruntung karena yang pertama kita menjadi orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kesempatan untuk hadir di dalam bulan suci Ramadan. Kita beruntung karena masih diberikan kesempatan. Kita beruntung masih diberikan kesehatan. Kita beruntung masih diberikan peluang. Kita beruntung masih diberikan kemudahan dan banyak keuntungan-keuntungan yang lain. Oleh sebab itu manfaatkanlah waktu yang masih tersisa ini untuk senantiasa memperbaiki niat, untuk senantiasa mempelajari daripada makna Ramadan itu, untuk senantiasa tidak luput dari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang kita harapkan selepas dari bulan Ramadan ini melainkan hanya ampunan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rahmat. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menggugah semangat kita untuk kembali memperbaiki hari-hari Ramadan kita, sehingga kita percaya bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Kita manfaatkan peluang, kita manfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sesuai dengan janji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mengelapangkan kita untuk senantiasa tetap maksimal menjalani setiap rutinitas ibadah di bulan Ramadan. Sampai di sini cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.